Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Raka Azaki dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Kali ini saya akan menerangkan materi DAC dan PWM output. Yang pertama, teori DAC, rangkaian R2R ladder. Rangkaian R2R ladder adalah metode yang paling populer dan efisien untuk mengimplementasikan digital to analog converter atau DAC. Rangkaian ini menggunakan dua nilai resistor saja, yaitu R dan 2R, yang disusun membentuk struktur tangga atau ladder. Setiap bit digital dari mikrokontroller mengendalikan sebuah saklar yang menghubungkan titik simpul tangga ke tegangan referensi atau Vref atau ke ground. Kombinasi posisi saklar tersebut menghasilkan pembagian tegangan resistif yang proporsional terhadap nilai biner input, sehingga menghasilkan tegangan output analog yang linear. Mekanisme ini sangat stabil karena impedansi output pada setiap node selalu bernilai R. Terlepas dari beberapa banyak bit yang digunakan, perubahan nilai bit input secara langsung mempengaruhi tegangan output secara linear. Semakin besar nilai biner yang diberikan, semakin tinggi tegangan analog yang dihasilkan. Keunggulan utama dari R2R ladder adalah kesederhanaan komponen, kemudian fabrikasi, serta skalabilitas resolusi tanpa mengubah struktur dasar rangkaian. Selanjutnya, resolusi dan output range dari DAC. Resolusi DAC diukur dalam satuan bit yang menentukan seberapa harus sinyal analog yang dapat dihasilkan. Semakin besar jumlah bit, maka semakin banyak level tegangan yang dapat dibedakan oleh DAC. Sebagai contoh, DAC 8 bit memiliki 256 level tegangan yang berbeda. Artinya output analog dibagi menjadi 256 langkah dari nilai minimum hingga maksimum. DAC 10 bit menghasilkan 1024 level dan DAC 12 bit menghasilkan 4096 level, sehingga sinyal yang dihasilkan semakin mendekati sinyal analog yang mulus, yaitu kontinu. Output range DAC sangat dipengaruhi oleh tegangan referensi atau Vref yang digunakan dalam tegangan. Jika tegangan referensi adalah 3,3 volt, maka output DAC akan berkisar dari 0 volt sampai 3,3 volt, dibagi menjadi sejumlah level sesuai resolusinya. Setiap langkah tegangan LSB dihitung dengan rumus LSB sama dengan Vref dibagi 2/n, yang dimana n adalah jumlah bit. Untuk DAC 8 bit dengan Vref 3,3 V, setiap langkah bernilai 12,9 mV, sehingga tinggi resolusi dan semakin stabilitas tegangan referensi. Semakin akurat sinyal analog yang dihasilkan, sehingga sangat penting untuk memilih resolusi dan referensi tegangan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu, mekanisme kerja DAC dan ladder R2R. Data digital biner dari mikrokontroller diterjemahkan menjadi sinyal analog melalui rangkaian R2R ladder. Setiap bit dalam data digital memiliki bobot tertentu sesuai posisinya. Bit paling signifikan atau MSB memiliki bobot terbesar, sedangkan bit paling tidak signifikan atau LSB memiliki bobot terkecil. Saklar pada tiap tahap ladder terhubung ke tegangan referensi atau ground sesuai nilai bit tersebut. Kombinasi seluruh bit menghasilkan tegangan output analog yang proporsional terhadap nilai digital input. Pembagian tegangan resistif pada jaringan R2R memastikan setiap bit berkontribusi secara tepat sehingga konversi berjalan akurat dan linear. Faktor yang mempengaruhi performa DAC adalah toleransi resistor, stabilitas tegangan referensi, dan kecepatan switching saklar digital. Lalu, PWM atau duty cycle dan frekuensi. PWM atau pulse width modulation adalah teknik memodulasi lebar pulsa sinyal digital untuk mengendalikan nilai rata-rata tegangan output. Duty cycle
Duty cycle adalah presentasi waktu pulsa dalam kondisi high atau on terhadap satu periode penuh sinyal PWM. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan. Frekuensi PWM menentukan seberapa cepat siklus pulsa berulang per detik. Frekuensi tinggi menghasilkan sinyal lebih halus, namun membutuhkan respon komponen yang lebih cepat. Kombinasi duty cycle dan frekuensi yang tepat sangat menentukan kualitas pengendalian daya pada beban. Lalu filter RC pada PWM. Filter RC atau resistor kapasitor adalah komponen kunci untuk mengubah sinyal PWM menjadi tegangan analog yang halus dan stabil. Resistor membagi arus yang mengalir ke kapasitor, sementara kapasitor menyimpan dan melepas muatan secara bertahap mengikuti perubahan pulsa PWM. Hasilnya, tegangan output yang merupakan nilai rata-rata dari sinyal PWM. Nilai resistor dan kapasitor menentukan konstanta waktu, yaitu T sama dengan RC, yang mempengaruhi seberapa cepat filter merespon perubahan dari duty cycle. Nilai T besar menghasilkan sinyal lebih halus namun respon lambat, sedangkan nilai T kecil memberikan respon cepat tetapi noise lebih tinggi. Filter RC sangat penting untuk aplikasi audio, sensor, dan kontrol analog yang membutuhkan sinyal bersih dari output PWM microcontroller. Lalu DAC PWM, kapan perlu digunakan DAC? Berikut adalah perbandingan metode output analog DAC untuk sinyal murni, PWM untuk pengendali daya. Pertama, keunggulan DAC. DAC menghasilkan sinyal analog murni secara langsung tanpa memerlukan filter tambahan. Resolusi tetap dan output linear menjadikan DAC ideal untuk aplikasi yang membutuhkan sinyal analog bersih dan presisi tinggi, seperti output audio, sensor kalibrasi, dan antarmuka sinyal analog ke perangkat eksternal. Kekurangannya adalah kompleksitas sirkuit dan konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan PWM. Lalu keunggulan dari PWM. PWM itu lebih sederhana, hemat daya, dan fleksibel karena menggunakan output digital yang dimodulasi. Dengan menambahkan filter RC eksternal, sinyal PWM dapat dikonversi menjadi tegangan analog. PWM sangat cocok untuk pengendalian daya seperti motor, servo, dan dimming LED, serta aplikasi dengan bandwidth terbatas. Kekurangannya adalah ada ripple noise yang perlu difilter agar sinyal menjadi halus agar mendekati sinyal analog. Lalu bagaimana cara untuk memilihnya? Gunakan DAC ketika aplikasi membutuhkan sinyal analog yang bersih, kemudian resolusi tinggi, dan linearitas yang akurat. Misalnya pada pemrosesan audio, instrumentasi, atau komunikasi sinyal analog. Lalu pilih PWM ketika tujuan utamanya adalah pengendalian daya, efisiensi tinggi, atau ketika microcontroller tidak memiliki DAC internal. PWM dengan filter RC menjadi solusi untuk dipilih untuk membuat sebuah generator yang dimana awalnya sinyal PWM menjadi sinyal analog. Lalu implementasi DAC dan PWM pada ESP32. Pada ESP32 dilengkapi dengan dua saluran DAC 8 bit yang terhubung langsung pada pin GPIO 25 dan GPIO 26. DAC ini mampu menghasilkan tegangan analog dari 0 sampai 3,3 volt secara langsung tanpa komponen eksternal tambahan. Dengan resolusi 8 bit ESP32, DAC menghasilkan 256 level tegangan yang berbeda, cukup untuk berbagai aplikasi audio sederhana, sinyal kontrol analog, dan pengujian sensor. Untuk PWM, ESP32 menyediakan modul LEDC atau LED control yang sangat fleksibel. Modul LEDC
mendukung hingga 16 kanal PWM independen dengan frekuensi dan resolusi yang sepenuhnya dapat dikonfigurasi melalui software. Resolusi LEDC dapat diatur dari 1 hingga 16 bit dan frekuensi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan aplikasi. Konfigurasi dasar LEDC melibatkan pemilihan timer, penggunaan frekuensi, pemilihan resolusi, dan penetapan pin output. Fitur built-in DAC dan LEDC PWM pada ESP32 sangat mempermudahkan pembangunan sistem embedded yang membutuhkan output analog atau kontrol daya tanpa perlu chip eksternal tambahan lagi. Selanjutnya, implementasi PWM pada STM32 tanpa DAC. STM32 tidak memiliki DAC internal pada bagian besar variannya. Namun microcontroller ini menyediakan modul timer yang sangat powerful dengan mode capture dan compare untuk menghasilkan sinyal PWM berkualitas tinggi. Setiap timer pada STM32 memiliki beberapa channel output compare yang dapat dikonfigurasi secara independen. Untuk menghasilkan PWM, timer bekerja dengan cara menghitung nilai counter dari 0 hingga nilai ARR atau Auto Reload Register yang menentukan periode sinyal. Ketika nilai counter mencapai nilai CCR, output pin berubah kondisi sehingga menghasilkan pulsa dengan lebar yang dapat diatur secara presisi. Frekuensi PWM ditentukan oleh kombinasi prescaler, timer, dan nilai ARR, sedangkan duty cycle diatur dengan mengubah nilai CCR relatif terhadap ARR. Sinyal PWM yang dihasilkan dapat digunakan langsung untuk mengendalikan motor, servo, atau LED, maupun dihaluskan dengan RC filter eksternal untuk mendapatkan sinyal analog. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi karena frekuensi dan resolusi duty cycle dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan aplikasi, menjadikan STM32 solusi yang lebih efisien pada aplikasi sistem embedded. Lalu pengaplikasiannya pada audio dengan DAC dan PWM. DAC biasa digunakan untuk menghasilkan sinyal audio yang berkualitas tinggi karena mampu merepresentasikan gelombang suara secara kontinu dan presisi sesuai resolusi bit yang dimiliki. Semakin tinggi resolusi DAC, misalnya 12 bit atau 16 bit, maka semakin halus sinyal audio yang dihasilkan sehingga kualitas suara mendekati sinyal asli. Namun sebaliknya, PWM dengan filter RC juga dapat menghasilkan sinyal audio sederhana dengan biaya implementasi yang jauh lebih rendah. Pulsa PWM dihaluskan oleh RC filter sehingga menghasilkan tegangan analog yang merepresentasikan gelombang suara, cocok untuk efek suara, notifikasi, atau sinyal audio dengan bandwidth terbatas. Tantangan utama dari PWM untuk audio adalah noise frekuensi tinggi dari switching yang memerlukan filter yang baik. Trade-off antara kualitas suara dan biaya implementasi menjadi pertimbangan utama. DAC memberikan kualitas yang lebih baik namun lebih mahal, sedangkan PWM lebih ekonomis namun memerlukan filtering yang baik untuk meminimalisir distorsi. Oke, selanjutnya program ini bertujuan untuk membaca tegangan analog dari potensiometer menggunakan ADC, lalu mengendalikan LED berdasarkan nilai tegangan tertentu, serta menghasilkan kembali tegangan analog menggunakan DAC atau Digital Analog Converter. Pada bagian awal program, dideklarasi 3 pin yang digunakan, yaitu GPIO 34 sebagai input ADC, GPIO 25 sebagai output DAC, dan GPIO 2 sebagai output LED. Selain itu, ditentukan nilai ambang batas atau threshold sebesar 1,5 volt yang digunakan sebagai kondisi untuk menyalakan LED. Lalu, pada bagian setup, komunikasi serial diaktifkan dengan baud rate
115-200 bps untuk menampilkan data hasil pembacaan pada serial monitor. Kemudian pin LED diatur sebagai output dan kondisi awal LED dibuat mati. Selanjutnya pada bagian void setup. Selanjutnya pada bagian fungsi loop, ESP32 secara terus-menerus membaca nilai ADC dari potensiometer menggunakan fungsi analog read. Karena ADC ESP32 memiliki resolusi 12 bit, maka nilai yang diperoleh berada pada rentang 0 sampai 4095. Lalu pada integer ADC value sama dengan analog read, nilai ADC tersebut kemudian dikonversi menjadi tegangan sebenarnya menggunakan persamaan berikut. Lalu float voltage ADC sama dengan ADC value dikali 3,3 dibagi 4095.0. Tegangan referensi yang digunakan adalah 3,3 volt sehingga dalam perhitungan menunjukkan sebesar tegangan yang masuk ke input pin ADC. Selanjutnya nilai ADC dikonversi ke rentang 0 sampai 255 menggunakan fungsi map. Langkah ini diperlukan karena DAC internal ESP32 memiliki resolusi 8 bit. Lalu int DAC value sama dengan map ADC value 0 4095,0,255. Nilai hasil konversi kemudian dikirim ke DAC melalui GPIO 25 menggunakan fungsi DAC write. Lalu DAC akan menghasilkan tegangan analog yang sebanding dengan nilai yang diberikan. Tegangan keluaran ADC juga dihitung untuk keperluan monitoring. Lalu pada float voltage DAC sama dengan DAC value setelah itu dilakukan proses pengambilan keputusan untuk LED. Program membandingkan tegangan ADC dengan nilai ambang sebesar 1,5 volt. Lalu pada bagian ini if voltage di atas threshold, digital write LED pin high. Lalu di else nya digital write LED pin low. Jika tegangan yang terbaca sama dengan atau lebih besar dari 1,5 volt, LED akan menyala. Jika kurang dari 1,5 volt, LED akan mati. Kemudian seluruh data ditampilkan pada serial monitor meliputi nilai ADC, tegangan ADC, nilai DAC, tegangan DAC, dan status LED. Ini fitur utama yang ditujukan adalah penggunaan DAC atau Digital Analog Converter pada ESP32. DAC merupakan modul yang berfungsi mengubah data digital yang diproses oleh microcontroller menjadi sinyal analog berupa tegangan. Sumber data berasal dari potensiometer yang terhubung ke pin ADC ESP32. Ketika posisi potensiometer diubah, nilai tegangan analog yang masuk ke ADC juga berubah. Tegangan tersebut kemudian dikonversi menjadi data digital dengan rentang 0 hingga 4095 karena ADC ESP memiliki resolusi bit 12 bit. Setelah nilai digital diperoleh, program melakukan proses pemetaan atau mapping dari rentang 0 sampai 4095 menjadi rentang 0 sampai 255. Proses ini diperlukan karena DAC internal ESP32 memiliki resolusi 8 bit sehingga hanya dapat menerima data digital antara 0 hingga 255. Nilai hasil konversi tersebut kemudian dikirim ke pin DAC yaitu GPIO 25
DAC akan mengubah nilai digital tersebut menjadi tegangan analog pada pin outputnya. Semakin besar nilai DAC yang diberikan, semakin tinggi tegangan analog yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil nilai ADC, semakin rendah tegangan keluarannya. Dari perubahan posisi potensiometer dapat diamati secara langsung pada perubahan tegangan keluaran DAC. Tegangan keluaran ini dapat diukur menggunakan voltmeter pada simulasi maupun hardware. Selain menampilkan fungsi DAC, program juga menunjukkan nilai tegangan hasil pembacaan ADC untuk mengendalikan LED. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.